Kalau setahu saya awal proses pendaftaran Pak Teno itu pakai ijazah SMA kalau nggak salah ya. Pakai ijazah SMA. Iya, jadi proses pendaftaran ya. Proses pendaftaran itu Pak Teno tidak ada gelarnya, setahu saya. Saya tahu ada. Jangan-jangan Mas Fuad Fatoni, mantan ketua KPU Kota Pasuruan ini semua ditawari tim pemenangan nih. Mau lu, aku ya apa dulu Pilwali sampean hari ini ya gitu. Kalau sampai hari ini kan ya masih prosesnya kan masih pendaftaran toh baru selesai. Tapi melihat dinamikanya juga seperti apa berarti? Ya kalau dinamikanya ya kan beberapa unpredictable kan. Satunya predictable, satunya unpredictable kan begitu kan. Bener unpredictable. Gak ada yang nyangka tiba-tiba iyo gitu. Itu kan terkait pencalonan. Kita tahu dari awal itu kan yang banyak bertebaran gambar-gambarnya di Kota Pasuruan itu kan beliaunya itu ada misalnya yang mau menyalonkan itu kan Pak Ansori, misalnya Pak Ismail, gitu kan. Dan sangat paling giat sekali ya dengan gambar-gambar, dengan banner, sosialisasi, pembagian masker segala kan ya, pembagian masker dan lain-lain. Tadi saya sampai nanya ke Pak Nahu juga, Pak Ismail Nahu juga. Pak ente akeh sampean koyo ngono Pak. Waduh wis alhamdulillah gitu. Ya. Kalau itu kan mungkin masih belum seberapa ya, nggak tahu ya. Jadi tadi kan ditanyain juga itu bagaimana terkait dengan proses untuk mendapatkan rekomendasi itu jalannya bagaimana dan sempat habis berapa kan ditanyain apa enggak tadi? Tadi tak tanyain, tapi gak enak rupanya kan. Tapi paling tidak ngomong entek MM-an wah yo oke Mas, lebih mungkin kayak gitu rasanya. Itu baru proses awal kan begitu ya. Awal itu belum masuk sama sekali loh itu. Iya. Dalam proses kan. Jadi kalau ya saya lihat ini kan saya nggak tahu ya prosesnya sampai sejauh mana Pak Ismail Nahu itu kan membangun komunikasi politik dengan partai politik kan begitu ya. Jadi sampai misalnya kegagalan itu terjadi kan begitu ya. Sebenarnya kan kalau kita kaji persoalan rekomendasi itu kan persoalan DPP kan begitu ya. Benar, persoalannya ada di DPP. Jadi kalau saya melihatnya apakah intensitasnya itu misalnya Pak Ismail Nahu misalnya tadi kalau diwawancarai ya itu intensitas ketemu dengan DPP-nya itu sering atau tidak? Bagaimana? Oh ya. Dalam konteks sering juga. Jadi kadang itu kan jalurnya itu pas apa tidak kan begitu ya. Betul, channelnya frekuensinya betul atau tidak gitu ya. Iya, jadi siapa yang menandatangani itu kan jalurnya harus pas dulu. Ya. Jadi kalau misalnya untuk Pasuruan ini pakai jalur A ternyata dia pakai jalur C ya gak ketemu kan ya, begitu kan. Gelombangnya kan akan berebet itu kan suaranya. Iya Mas Fuad, oke itu dinamikanya ya. Yang kemudian hari ini kan sudah muncul, paling tidak kemarin kita lihat kelihatan sekali kan dari proses pendaftaran ya. Dua kubu proses pendaftaran itu kan juga saya mengamatinya dari kacamata saya, mungkin nanti juga Mas Fuad lah, biasanya yang dulu pernah nerima calon dengan pengusungnya, kemudian ramenya gitu. Kemudian kalau rame katakanlah hari ini ya memang ada batasan-batasan termasuk penggunaan politik identitas yang sifatnya meskipun tidak kayak kemarin sempat muncul ono sing seragaman Banser. Atau yang keduanya mungkin sempat ono tukang becak capile gak podo, amin nggak tahu gitu kan ya yang bisa dimainkan dalam proses kacamata itu. Kemudian juga ada ini juga Mas Fuad yang daftar parpol petinggi parpol yang kubunya Pak Teno Hasim itu toko kabeh toko Jawa Timur itu kan ya. Nah kalau Gus Ipul kayaknya nggak terlalu banyak petinggi parpolnya itu. Petinggi parpol dalam artian nggak toko DPW, DPD Jatim itu turun kemarin. Nah, dengan pengusung yang kemudian parpolnya kan jumlah kursi tidak besar. Nah, di Gus Ipul
jumlah kursinya besar tapi petinggi parpolnya yang tidak banyak yang turun. Nah, itu mainnya beda. Kalau melihat dinamika seperti itu gimana, Mas Fuad? Ya, kalau dari proses pendaftaran itu anggaplah tidak banyak berkontribusi signifikan ya terkait dengan proses ini kan. Itu kan hanya sekedar secara administratif, psikologis masanya kan. Ya, kalau secara administratif yang penting prosesnya terpenuhi, selesai pendaftaran saja, apalagi di tengah pandemi ini ya. Jadi ada yang tadi sempat disampaikan pengerahan massa yang membawa atribut gitu kan. Atribut itu kan konteksnya resmi apa tidak? Kalau nggak resmi ya beli kain di pasar kan banyak juga itu kan. Mau dipasang. Nah, kecuali misalnya yang memakai baju seragam itu misalnya pimpinan ormas itu kan begitu. Itu konteksnya akan beda. Ya, tapi kalau hanya sekedar yang dipakaikan baju itu ya yang tidak jelas identitasnya ya itu bagian dari strategi marketingnya kan begitu kan. Iya. Ini ngomong-ngomong ini ya, saya telepon sampean ini aku gak mikir ya, jangan-jangan Mas Fuad Fatoni, mantan ketua KPU Kota Pasuruan ini semua ditawari tim pemenangan nih. Mono lu, aku Mas jenengku mlebu kene. Waduh, ya we. Gimana Mas Fuad? Klarifikasi dulu. Lo apa enggak? Lo enggak, sampean ngerti jenengku mlebu nandi? Lo enggak tahu kan, aku klarifikasi. Makanya karena tidak tahu ini kan enakan ngomongnya saya. Jadi ngeliat takoni lu. Saya kok telepon ketua blok pemenangan ini kan. Awar lu, aku karo ya. Makanya hari ini klarifikasi. Barangkali kalau hari ada penawaran gitu aja. Kalau sampai hari ini saya masih free, Mas. Oh, free ya. Free dari 2 blok itu kan. Asik ini. Soalnya ini kan ono koncone, wartawan ono koncone lah ono sing free. Menikmati kebebasan berkepentingan itu kan. Saya siap kalau gitu. Saya mau nanya ini soal administrasi ya. Administrasi kemarin kan juga sempat rame dan itu menjadi bola lah bagi beberapa pasangan calon kaitannya dengan status pendidikan ya, lampiran kan. Yang Pak Teno Hasim kayaknya pakai SMA, meskipun SMA itu sebagai bagian itu juga pernah terjadi di masanya Pak Fuad, atau memang kadang-kadang persoalan pendidikan ini kan. Dulu kalau saya sempat lihat dinamika di pemilihan itu rata-rata wong repot apa maneh biyen durung majalah ijazah dinia dan sebagainya yang akhirnya repot setara dengan apa gitu. Nah, apakah persoalan itu sering kali timbul atau Mas Fuad memang pernah mengalami itu dulu ketika Pak Rato Teno itu pakai ijazah yang mana? Karena kemarin ternyata bukan ijazah S1 yang dilampirkan. Nah, itu juga jadi salah satu persyaratan administrasi, meskipun itu juga jadi salah satu syarat. Nah, melihat ini gimana ini, Pak? Kalau terkait dengan lampiran ijazah itu tergantung pasangan calon. Jadi kalau misalnya kan pasangan calon itu melampirkan gelar, misalnya S1, S2 atau S3 atau profesor gitu kan. Nah, itu harus menyertakan ijazah yang sesuai dengan gelar yang dipakai itu. Kalau dari sisi regulasinya dulu seperti itu, nggak tahu regulasinya berubah kan gitu ya. Kalau misalnya pasangan calon A tidak menggunakan gelar misalnya, sudah, berarti standarnya kan SMA kan begitu. Ya. Gelar berarti harus dilihat ijazahnya apa, S1-nya apa, S2-nya apa, S3-nya apa. Nah, sampai kemarin saya juga tidak tahu apakah calon itu menggunakan gelar atau tidak pada masa pendaftaran. Karena kan saya tidak terlibat langsung ya. Ya. Kalau misalnya calon itu menggunakan gelar, pada waktu proses pendaftaran ya harus dicek. Antara gelar dengan gelar yang ada di ijazah. Kalau memang tidak sesuai ya harus jadi kalau misalnya itu terjadi misalnya ya, misalnya kalau saya itu kan SAG gitu kan, sarjana agak
agama lah, formalnya gitu. Tapi kalau pelesetannya itu kan agak gimana gitu kan gitu ya. Sarjana agak gimana gitu. Kalau saya misalnya menyertakan ijazah, itu harus sesuai. Jangan sampai kemudian di tengah perjalanan waktu kan SAG itu kan menjadi SHI misalnya, Sarjana Hukum Islam. Memakai ijazah SAG di gelar saya. Cuma di ijazahnya ternyata SHI. Lah itu harus disesuaikan. Itu disesuaikan di lembaran pendaftaran. Kalau saya melihatnya itu saja sih. Jadi kalau memang menggunakan ijazah tidak menggunakan gelar, berarti ya ijazahnya SMA kan. Ini yang akan berkaitan dengan surat suara, berkaitan dengan kampanye calon gitu ya. Kalau saya kemarin melihat memang di pendaftaran saja. Jadi pendaftaran saja. Di proses pendaftaran. Kalau teknis administrasi di KPU itu kan setahu saya itu nanti akan berproses sampai di misalnya surat suara kan begitu ya. Jadi di proses administrasi pendaftarannya di KPU gitu. Tapi kalau misalnya di lain tempat saya tidak tahu apakah memang boleh apa tidaknya. Misalnya ketika tetap di tempat umum misalnya begitu kan menggunakan gelarnya. Nah, itu kan bukan ranahnya di KPU kalau seperti itu kan. Bukan ranah KPU. Karena KPU itu ranah yang lain, ya? ranah lembaga yang lain berarti. Nah, menurut saya kan KPU tidak punya hak untuk melarang seseorang menggunakan gelar apa tidak. Kan begitu ya? Ya, benar. Kecuali di proses administrasi itu. Jadi nanti di bahan sosialisasi atau alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU itu mungkin tidak menggunakan gelar, kan begitu ya. Di surat suara di tempat jadi yang difasilitasi oleh KPU itu tidak menggunakan gelar. Kalau saya itu prinsipnya. Oh ya, yang di luar gini misalnya ya, ini saya tanya misalnya, saya pakai gelar kayak jenengan tadi misalnya SAG katakanlah gitu, ketika proses pendaftaran atau Dulu Pak Setiono misalnya Dr. Andes Setiono SHMM apa ya? Masih kalau nggak salah ya. Ya. Nah misalnya gitu. Nah kemudian dia terpilih di proses itu. Apakah semua gelar yang diproses di KPU harusnya di luarnya itu misalnya nanti di proses pemerintahan kota ketempelan lagi gitu? Apa nambah sekolah dan sebagainya kemudian gelar itu dipakai? Apakah itu harus disesuaikan juga dengan apa yang di awal? Kayak ijazah misalnya wis kadung tulisan KTP ini gini harusnya seperti ini atau iya kalau itu kan kewenangan ya itu di luar kewenangan KPU, itu personal sudah personal karena kan yang difasilitasi KPU itu ya terkait dengan proses pendaftaran sampai terpilihnya itu bukan wilayah. Benar. Kalau itu kan konteksnya masyarakat itu nanti persepsi masyarakat dan lembaga pendidikan misalnya ada yang melakukan penuntutan terkait dengan penggunaan gelar misalnya kan gitu. Ya apalagi misalnya Kiai Haji gitu kan. Kiai Haji itu kan gelarnya masyarakat kan begitu kan nggak bisa kemudian mau diproses gimana. KPU terus mana nondi anu nih. Iya. Ya, itu sih jadi Kiai Haji relatif. Raden Mas Kiai Haji Yogi, nah kan begitu misalnya. Iya. Iya Mas. Itu gelarnya masyarakat. Ini kan sudah mulai masuk di ranah pencalonan, kemudian ini kan kita lagi nunggu sih. Nah, tapi kalau lihat jadi berkas-berkas yang sudah terlampir, nah saya ngomong soal ijazah karena kaitannya juga dengan verifikasi faktual kan nanti. Makanya kalau misalnya kaitannya dengan kuliah misalnya atau tempat pakai sarjana harus ngecek dan sebagainya kan itu ada verifikasi faktual kan dan sebagainya. Kenapa administrasi saya pengen ngomong soal itu karena memang kaitannya dengan ada lakukan verifikasi faktual kalau memang ada perbedaan-perbedaan kan itu yang akan dilakukan. Iya begitu. Tapi kalau kemarin misalnya pakai S1 SMA ya sudah dicek saja nanti prosesnya itu ada timnya. Biasanya KPU bikin tim itu untuk melakukan proses verifikasi faktual itu. Masih ingat Mas Fuad kalau Pak Raharto Teno dulu yang di awal pakai ijazah apa ya? Kalau setahu saya awal proses pendaftaran Pak Teno itu pakai ijazah SMA kalau nggak salah ya. Pakai ijazah SMA. Iya, jadi proses pendaftaran ya. Proses pendaftaran itu Pak Teno
tidak ada gelarnya, setahu saya. Saya tahu ada beberapa berkas yang diunduh dari laman KPU kayaknya tidak ada gelar. Iya, artinya kan waktu itu kan yang dipakai sebagai acuan kan berarti SMA kan begitu. Kalau tidak ada gelar. Ya memang karena ini kita omongin soalnya kemarin kan juga sempat rame juga. Oh ini gelarnya apa dan sebagainya. Nah, oleh tidak itu kan dinamika apa yang percil cilik-cilik itu saya tadi lho dek politik kan bahasanya katanya dengan itu. Jadi isu-isu sensitif ya. Jadi isu-isu sensitif ya. Bener. Nah, apalagi hari ini juga kan katanya dengan masa-masa mau masuk di tahapan pencalonan kampanye dan sebagainya. Melihat ini ya pesamen wong kota semangat pemilihnya atau apa? Gregete untuk di tengah pandemi kondisi yang seperti ini. Perbedaannya ketika dulu tantangannya di KPU kota narik pemilih apalagi kondisi kayak gini, kemudian calon juga harus seperti apa agar semangatnya tinggi. Apa itu kendala? Lek saiki koyo gak patek sepiroan sesian. Ya, dengan kondisi yang seperti ini itu kita masih melihatnya sepi-sepi saja kan begitu ya. Itu ya, kata sepi aja ya lihatnya ya. Semangatnya kurang greget gitu ya misalnya. Wah, Iya, ya kalau sederhana dalam konteks sosialisasi ya, atau inilah pengenalan calon. Praktis kan juga tidak banyak gambar-gambar yang muncul kan, belum ada kan begitu ya. Oh iya. Kalau nggak salah ini kan. Jadi kalau kita nggak salah hari ini misalnya kan dulu kalau misalnya dorong ditetapkan calon malah gambarnya luwe akeh timbangan kan luwe enak hari ini ya misalnya ya harusnya saya kalau nggak salah baca itu kan sekarang untuk alat peraga kampanye dan bahan kampanye itu kan katanya mau tidak dibatasi sama KPU. Nggak tahu juga sih. Karena praktis dalam konteks pertemuan tatap muka atau pertemuan rapat umum itu kan praktis tidak dibolehkan kalau nggak salah ya. Rapat umum itu kan menurut saya tidak boleh dengan kondisi seperti ini. Jadi mungkin ya alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang akan diperbanyak oleh KPU ataupun nanti dilakukan sendiri oleh calon. Artinya sebenarnya momentum hari ini ya ketika belum ditetapkan kan ini nggak diatur Mas Yan ya kalau di ya tidak diatur jadi kewenangannya masih di Pemda berarti begitu. Tapi nggak terlalu kan malahan sing akeh Pak Ismail Nahu sih anjing. Gimana tadi? Gak ditanyain ke Pak Ismail Nahu dah? Ya sudah lah, itu sudah nyampe jenenge kontraknya dorong didono Satpol PP ya biarkan aja. Oh gitu ya. Tapi versi saya itu bisa jadi kita nggak tahu juga ya 5 tahun ke depan misalnya potensi Pak Ismail. Orang-orang kota malah ngene lho, ini digambari iki wong gambar-gambar ngono iku kok gak ono dek kene bingung dek. Akhirnya dicoba digambari dhewe di sebelah nomor 3 atau nomor apa gitu kan. Nah, mungkin, yang paling hari ini yang paling ramai itu biasanya KPU juga tidak melihatkan proses-proses yang terjadi di media sosial. Nah ini kan tidak diatur kan, yang itu lebih masif sebenarnya hari ini. Orang bisa masuk berkampanye di ruang-ruang itu gitu. Nanti itu diatur Mas. Dulu kan nggak pernah diatur di situ. Hari ini kok statnya lebih efektif lewat situ kayaknya. Kalau diatur Mas. Oh diatur. Iya. Kampanye lewat kampanye terbuka seperti itu, kampanye lewat ini media sosial juga diatur Mas. Jadi cuma mungkin tidak banyak terpublish ke media karena memang waktu itu kan pilkadanya tidak ada pandemi seperti ini. Kalau seperti ini mungkin akan diatur lebih terinci. Misalnya terkait dengan media sosial apa yang dimiliki oleh pasangan calon itu nanti kan harus didaftarkan ke KPU. Kan? Oh ya, yang resmi ya, yang resmi. Ya, yang resmi, yang tidak resmi kan susah aturnya. Apalagi bukan media sosial perorangan ya, media sosial perorangan. Itu kan susah diatur. Kalau gimana mau diatur? Soalnya apa kan? Apa nomornya disuspend kan? Gitu kan juga susah kan? Susah, benar.
Nah, melihat biasa. Kalau kaitannya dengan itu ya mungkin hari ini semangatnya kayaknya sih masih pulang greget meskipun ada kemunculan figur-figur yang kayak Gus Ipul, kemudian Pak Harto dan sebagainya, melihat semangatnya, daya semangat kan ini sudah hampir loh. Kalau dulu itu ramenya banget gitu, terasa gitu. Kan sampean ngerasanya ya apa ini? Ini kan kaitannya dengan semangatnya feelingnya KPU itu kudu banyak partisipan yang datang gitu kan. Saya nggak tahu sekarang ini respon masyarakat bagaimana. Masyarakat itu kan sekarang berpikirnya begini kan. Masyarakat itu termasuk sampean dari ini berarti Mas. Bisa jadi. Ya. Artinya begini. Apakah saya besok hari ini itu saya tertular apa tidak, kan begitu Mas Ian, nanti dipikirkan masyarakat. Apakah penanganannya untuk bagi penderita, bagi keluarga yang terdampak dan macam-macam itu kan yang dipikirkan sekarang masih itu. Sebagian memang ada masyarakat yang apatis dengan kondisi pandemi ini, ada juga memang di banyak tempat juga masih ramai, orang nongkrong juga ramai. Atau jadi ada orang yang punya semangat gini, itu kudu pemimpinnya kudu tegas juga ngatur atau seperti itu. Masih belum ya? Sosok itu dibutuhkan oleh warga itu masih belum. Sangat ya, soalnya gini loh, konteks kalau kita lihat dari sistem birokrasi ya. Adanya pemimpin atau tidak adanya pemimpin, menurut saya birokrasi kan tetap jalan. Artinya begini ya, pemimpin gitu ya? Itu enggak, artinya pemimpin gini ya. Maksud saya begini, ketika taruhlah misalnya kemarin, memang kasus Sidoarjo gitu ya. Kasus Sidoarjo itu misalnya Sidoarjo satunya masuk kan begitu ya. Iya. Kemudian ada PLT-nya Sidoarjo 2 kan begitu ya. Kemudian beliaunya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa juga. Lewat proses pemilihan ya, maksud saya pemimpin lewat proses pemilihan. Nah ini kan misalnya digantikan oleh orang lain. Artinya pemimpin dalam konteks pemilihan itu ada atau tidaknya itu menurut saya sistem birokrasi tetap berjalan gitu loh. Sistem birokrasi ya, saya bicara sistem ya. Ya benar. Jadi kalau menurut saya tinggal pemimpin ini kan mengarahkan kemana. Sistem birokrasi itu kan begitu. Sistem birokrasi itu satu sisi berjalan karena situ SDM-nya ada, anggarannya ada, dan konteks kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan yang mau dilakukan kan ada semua sudah sesuai dengan urutan tahun kan begitu. Jadi tinggal dilaksanakan saja. Nah persoalannya adalah persoalan pemimpin ini lebih ke sifat mengarahkan kepada prioritas kan begitu kan. Skala prioritas pemimpin itu apa kan begitu. Kalau sekedar jalan sih jalan. Kadang siapapun yang penting birokrasi tetap ya jalan gitu ya. Cuma arahnya nanti benar tidaknya itu. Artinya benar tidaknya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak. Ya, benar. Nah, tinggal begitu. Kalau memang keinginan masyarakatnya misalnya mau bangun tempat kolam renang misalnya. Ternyata pemerintah membangun tempat rekreasi kebun binatang. Nah, kan repot kalau seperti itu. Jadi tidak sesuai antara kebutuhan masyarakat dengan prioritas pemimpin. Nah, itu yang menjadi penting. Dibutuhkannya seorang pemimpin harus mengetahui kebutuhan masyarakat, kan begitu. Benar. Nah, ini yang kita tunggu nanti program-programnya calon-calonnya seperti apa.